Banyak Mut banget dulu Mut tadi ya. Mas Ali. Halo Mut, Iya, kamu suka banget ya di sini ya, kasih makan ikan ya? suka banget. Ini tempat menyepi itu biasanya nih Mas Ali. Iya ya. Airnya muncrat. Ini ikannya Kita kok, arahin ke sana. ikannya ini ya, tahan masuk angin ya. Iya. Dia seharian berenang terus. Emang ada ikan yang nggak tahan masuk angin? Ngomong-ngomong kamu baru bajunya, Keren ya? bagus. Bagus ya? Ini baju terbagus yang pernah saya lihat. Ini adem banget Mas Ali. Oh ya, beli baru atau apa? Dikasih Dikasih. sama Siapa? Sadira. Sadira Firdausi yang artis. Artis ya dia? Kayaknya Setahu artis. saya sih dia mahasiswa yang banyak berkarya. Iya benar-benar. Sorry bukan artis ya. Iya. Itu hanya sebutan untuk mahasiswa yang tidak hanya puas sebagai mahasiswa, Betul. tapi mahasiswa yang juga berkarya. Iya. Nah ngomong-ngomong, di Celoteh nih kita mau ngapain nih? Hah? Di Celoteh kita mau ngapain nih? Nah, kita pengen ketemu Sadira sebenarnya. Bentar. Sadira di mana kira-kira? Telepon dulu. Telepon dulu aja. Telepon dulu ya. Ada telepon. Halo, assalamualaikum, Bu. Halo, assalamualaikum Mbak Sadira. Lagi di mana? Aduh, saya lagi ngasih makan ikan nih, Bu. Kenapa, Bu? Ada apa? Ketemuan yuk. Saya lokasi di tempat yang banyak ikannya. Loh, jangan-jangan. Loh, Ibu. Ayo, let's go. Assalamualaikum. Sadira. Satu tempat. Ini lagi protokol kesehatan nggak boleh salaman katanya. Ini makin cantik aja sih ibu juga. Saya udah pakai loh. Baju Saya buat juga. cantik. Cara-cara pakai apa nih, Bu? Saya juga cantik. Ini tuai by Sadira. Nanti kalau misalnya launching yang untuk cowoknya, Saya juga dipakai. Oke. Mas Ini Ali deh. unisex sih, bisa cowok. Mas Ali bisa pakai ya? Bisa. Apa kabar Bikin yang Mbak bisa. Sadira? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Itu gimana, Bu? Seperti biasa, seperti yang terlihat, saya Ini makin lagi. melebar, makin pengen sering ngobrol-ngobrol sama mahasiswa ya Mas Ali. Iya benar. Sambil saya bikinin teh ya. Iya. Berarti Bapak sama Ibu lagi ngajar online. Iya, lagi Enggak, ngajar. saya lagi ngajar ikan tadi. Ngajar. Ya, ini kebetulan kita ada program celoteh ya Mas Ali ya. Betul. Celoteh harus ada teh. Iya, Bu. Saya lihat juga kok di channel YouTube-nya Ibu. Serius? Saya juga udah Itu bukan subscribe. channel YouTube saya. Jadi, Channel YouTube-nya pembelajar mandiri ya Mas Ali ya. Betul. Minum dulu Mbak Sadira. Minum dulu. Masih panas ya. Mumpung masih panas. Mungkin nunggu sampai besok malam kayaknya udah panas lagi. Ya. Asik Anyep nih. gitu ya, warnanya Kita juga makan singkong ya. Kita duduk di sini ya. Biasanya kalau sehan takut ini kena asam urat. takut kram gitu ya. Kram ya. Ada teman saya yang suka kram kalau jongkok. Jongkok. Teman apa ini? Sahabat. Sahabat bumi aku. Sahabat ini ya. Kebetulan tadi lagi videoin, terus jongkok beliaunya, terus habis itu langsung Beliau. ngeluh kram ya. Kram ya, kram. Yang ini kan. Iya. Kita mau ngobrolin apa nih sore ini Mas Ali? Oh ya, tadi saya lagi ini ngasih makan ikan ya. Terus saya tuh kaget karena Bu Mutia itu pakai baju baru. Karena auranya memancar sedemikian menyilaukan. Memancar. Nah, konon kabarnya itu dari Sadira ya. Iya. Jadi Sadira itu ternyata selain kuliah sebagai mahasiswa yang juga berprestasi sebenarnya di perkuliahannya. Sama saya ingat dulu kuliah Sadira itu selalu di depan. Duduk di depan. Di depan saya persis Bang. Jadi Teman-teman yang lain di belakang semua. Dia gini ya. Iya. Iya. Nah, kita mau cerita banyak ini ya. Mungkin kita bisa ngorek-ngorek dari Sadira gimana di tengah-tengah kesibukan kuliahnya tapi masih sempat berkarya di luar, kemudian pastinya menebar manfaat ya, menebar manfaat untuk orang-orang di sekitarnya gitu ya. Nah, saya juga kaget nih, tiba-tiba yang saya tahu dia sebagai seorang influencer, sebagai seorang selebgram, tiba-tiba udah punya usaha bikin baju aja nih Mas Ali. Iya, tapi sebelumnya pengen tahu sih bagaimana
Sadira sebagai mahasiswa membagi waktunya untuk beraktivitas yang di luar kampus ya. Nah, di luar Jadi kampus ya. tetap balance ya. Ini siapa tahu Dia bisa udah boleh jawab atau belum? minum teh dulu. Minum Oke, teh. oke, oke. Silakan. Karena Ini kita di ramuan ya. Seloteh. Karena kita di celoteh. Kali ini seloteh poci ya. Kurang gulanya nih kayaknya Pak. Oh, kurang gula. Lihat saya dong. Diaduk-aduk dulu. Diudak-udak. Sadira kan nggak aktif di organisasi kampus. Itu karena Sadira nggak diterima pada saat mendaftar atau gimana? Jadi saya udah tidak mencoba duluan karena saya tahu kalau misalnya ikut keorganisasian kan pasti kayak sibuk sampai malam gitu kan. Sedangkan saya kan sama orang tua itu punya curfew jadi jam malam dan rumah sama kampus itu jauh kan Bu. Jadi agak risky gitu kalau misalnya pulang sendiri dan malam. Jadinya gimana caranya nih saya harus produktif di luar univ tapi ngerjain yang lain nih yang bisa dikerjain di rumah kayak misalnya bikin konten atau cover lagu atau misalnya nge-review barang apa segala macam. Nah di rumah aja kan Bu. Jadi waktunya itu nggak di luar rumah tapi saya juga bisa produktif gitu. Jadi bukan Jadi karena nggak awalnya diterima, gitu. tapi Iya, karena memang Karena secara kapasitas kan luar biasa iya, ya. Tadi dia ya. memanfaatkan waktu Pekerjaan rumah ya di rumah ya. pekerjaan. Tadi apa? Nyetrika, cuci baju. Bukan. Oh bukan. Bikin baju. Bikin baju, Iya, bikin bikin baju. konten kreatif. Ya? Jadi pernah tuh saya ikut salah satu UKM yang apa namanya yang apa tuh paduan suara waktu itu. Bisa nyanyi. Bisa. Oh. Nanti nyanyi ya. Nanti nyanyi ya. Suara. Terus ternyata kalau paduan suara itu sampai malam, pokoknya semua organisasi rata-rata sampai malam gitu kan. Terus nyampe rumah tuh kayak udah malam tuh jadi apa ya, ibu khawatir. Jadi bilang, "Dek, kayaknya jangan deh, kamu cari aja apa namanya kegiatan lain yang di rumah aja tapi kamu bisa kayak misalnya jualan baju kan online kan ya Bu ya. Jadi saya bisa nge-maintainnya di HP aja gitu, jadi admin, kayak package apa segala macam di rumah." Jadi lebih produktifnya di rumah Produktifnya di rumah. Jadi bukan produktif nyetrika dan lain sebagainya gitu ya. Itu pasti tetap dilakukan ya sebagai Iya. anak yang berbakti pada orang tua. Berbakti Tapi ke orang tua nggak harus nyetrika Salah nyapu kan, satunya. salah satu. salah satunya mandiri kan. Oke, Tapi juga bikin konten kreatif. bikin konten. Sejak kapan sih Sadira Sejak bikin kapan? konten kreatif itu? Kalau YouTube itu sejak baru kuliahnya sih Bu, semester berapa ya? 4 apa? Pokoknya dari akhir 2018. Dari akhir 2018. Masih cukup lama ya Ini sebenarnya. tipikal entrepreneur sebenarnya. Memanfaatkan peluang kan, melihat ada peluang kemudian dimanfaatkan, itu entrepreneur banget. Iya, dan itu keren ya. Artinya bukan tabu ya mahasiswa sambil Ya. jadi entrepreneur. Mahasiswa itu nggak cukup cuma belajar dari buku saja. Mahasiswa itu nggak cukup cuma belajar di kelas saja, tapi juga harus berkarya di luar gitu ya. Dengan Sadira membuka apa istilahnya membuat usaha seperti ini, dia membuka lapangan pekerjaan baru loh untuk masyarakat di sekitar rumahnya gitu ya. Meskipun berarti Sadira meninggalkan tugas-tugas kelas ya di bukan kuliah ya. berarti kemudian Sadira meninggalkan tugas-tugas kuliahnya. Buktinya dia juga bisa selesai tepat waktu ya. Iya benar. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan konon pernah di Italia ya kalau nggak salah. Iya, Pak. Ngapain itu? Itu pertukaran pelajar saya. Oke. Itu ikut apa namanya program namanya American Field Service yang dimana itu kita tes waktu itu. Tesnya itu jangka waktunya setahun. Jadi tes pertama, tes kedua wawancara, tes ketiga terus kelompok gitu. Terus abis itu setelah itu kita nilainya di rankingnya langsung ke kantor pusatnya IFS di New York. Terus abis itu dikirim lagi ke Indonesia, di ranking lagi. Terus kalau misalnya udah lolos kita harus nungguin placementnya. Nah alhamdulillah placementnya dulu dapatnya di Milan, Italia. Kalau di Milan mungkin siapa tahu bisa bahasa Italia ya. Iya. Tolong dong Disapa, sapa teman-teman. kebetulan kita punya dalam bahasa panggilan Italia. Ya, untuk no. para penonton kita, itu panggilannya mutualism. Mutualism. Nah, coba disapa sedikit dengan bahasa Italia. Mutualize ya Bu ya? Mutualism. Mutualism. Ya. Ciao Mutualism, adesso sto con Ibu Mutia e Pak Ali e facciamo un video per media Mutualiza. Saya terjemahkan ya. Iya, tolong diterjemahkan. Halo Mutualism, saya sekarang sedang bersama Bu Mutia dan Pak Ali sedang membuat sebuah konten video. Benar. Bener? Kok Cappuccino. bisa- Kok Mas Ali hebat gitu sih? Ya, mengira-ngira. Pas saya ajarin cara
introduce yourself in Italian, mau nggak? Mau. Ciao, Ciao. mi chiamo, Pikiamo. mi chiamo. Pikiamo. Nama panjang bapak? Haji Minanto. Haji Minanto, oke. Umurnya bapak? Umur? Umur nggak usah itu sensitif. Oh ya banget. udah, Oke. Ciao, Ciao, mi chiamo Mutia Dewi. Mutia Dewi. Piacere Piacere di conoscerti. di Certi. conoscerti. It means Pekerjaannya nice to selesai. meet you. Nice to meet you. Oke. Oke. Kalau Ciao. misalnya Mi apa chiamo. namanya kayak guru gitu, io sono insegna. Io sono Tera sono. Susah ya ternyata ya. Ya, ternyata Dan- susah loh. Dan Sadira bisa menekuni itu luar biasa. Hebat, Dan ya? ternyata dia tidak hanya menguasai bahasa Itali loh. Saya Iya. salut ya. Saya walaupun sebagai seorang dosen, tapi saya tetap belajar banyak dari mahasiswa-mahasiswa yang keren-keren seperti Bahasa ini. Arab konon juga Iya. bisa ya Sadira. Ya? Misalnya saya banyak belajar dari semangatnya Sadira. Apa? Bahasa Iya. Sorry. Misalnya saya banyak belajar dari semangatnya Sadira. Bisa, Dan ya? ternyata Sadira nggak hanya menguasai bahasa Itali, Mas. Oh, ya. Bahasa Bahasa- apa? Arab. Bahasa Arab, bahasa Inggris saya kira jago ya. Bahasa Inggris mah udah di luar Bahasa Arab itu kepala gitu. setiap sholat pakai bahasa Arab. Iya betul. Bahasa Inggris pasti ya, Iya. Sadira ya. Gimana sih switch dari bahasa Itali ke bahasa Inggris? Kadang kan kita sering belibet ya, habis gini. bahasa lain ke bahasa lainnya Tips lagi. kali ya. Kadang Iya. belibet. Memang pernah switch dari bahasa Itali ke bahasa Inggris. Enggak, saya Jawa ke bahasa Indonesia. Jadi gini Pak, mungkin aku mau sharing ke teman-teman cara gampang belajar bahasa asing atau cara gampang belajar bahasa Inggris ya. Jadi dimulai dari hal kecil aja, misalnya nonton film atau nonton apa gitu kan. Sekarang kan Dengerin karena musik. dengerin musik. Karena kan kita sekarang lagi online ya semuanya ya. Misalnya nonton Netflix nih misalnya ya. Coba dimatiin subtitlenya, subtitle Indonesianya dimatiin misalnya kalau Ya mau- malah TV-nya kadang saya mati. Oh nah, Salah ya. gitu. Jadi dimatiin subtitlenya, kita nonton. Nah kan walaupun kita nggak ngerti, misalnya ada satu kata atau dua kata yang nggak ngerti, misalnya di pause terus kayak diulang lagi, ini katanya apa nih, terus habis itu nyoba nyari di Google Translate atau di translator apapun. Nah kalaupun nggak ngerti a whole sentence kan itu kan aktor dan aktrisnya kan melakukan sesuatu, otomatis kita bisa korelasiin sama apa yang dilakuin kan Bu. Kita bisa menebak gitu Nah, ya. dari situ udah pokoknya gitu aja, continuously belajarnya yang belajarnya yang gampang aja, nonton film kan. Ya, menarik ya. Artinya belajar bahasa Inggris sudah harus ke tempat kursus ya kan. Tapi dari hal-hal yang disukai. Sadira kan suka nonton film. Ternyata film itu justru membawa Sadira untuk mengenal bahasa asing ya, bahasa orang lain. Tapi gimana tuh triknya itu? Apakah semua film atau cukup selektif juga? Misalnya ya film yang sederhana aja kayak Disney gitu kan, film Disney atau nggak kayak cartoon misalnya. Ya channel-channel TV juga kalau misalnya nggak mau nonton film kan Bu, kayak Cartoon Network atau kayak juga ya, Nickelodeon. Nah kalau National Geographic kan agak susah ya gitu kan kalau buat yang awal-awal gitu. Tapi ya nggak apa-apa, nonton aja kan. Misalnya si animalnya lagi ngapain, binatangnya lagi ngapain kan kita juga bisa tahu kan. Oh iya ini Kita bisa nebak-nebak lah ya. gitu. Tapi sekedar cukup lebak ya, butuh dictionary juga ya. Benar. Dan juga kan kalau misalnya kita udah nyaman banget nggak nonton pakai subtitle, itu jadi nggak pusing Bu. Misalnya kayak kita bisa fokus aja sama apa yang dia lakukan gitu, nggak yang harus ngelihat gambar terus habis itu bacain subtitle kayak gitu. Dan juga waktu Karena kecil kalau nonton ada gambar, ada subtitle, kita kan terbagi fokus ya. benar. Makanya saya lebih memilih mematikan TV sih. Atau Terus apa? Terus ngapain kalau matiin TV terus? Saya nelan kamus. Oh, oke. Terlalu ekstrem tapi ya. Mungkin nggak semua orang bisa melakukan seperti Bu Mutia. Saya pernah lihat ke tempat Bu Mutia, kamusnya dibakar, kemudian jadi arang kan, masukkan ke gelas jadi kopi diminum. Nah, itu contoh yang salah. Salah ya? Nah, itu contoh yang salah. Contoh yang benar tadi seperti diceritakan Kak Sadira ya. Saya kira dari film, dari musik ya. YouTube Sekarang ya. banyak banget kan belajar YouTube di YouTube misalnya. Iya. Kayak kita nonton native speaker lagi ngomongin A B C D E F G, terus habis itu kita ikutin pronunciation-nya dia, grammarnya apa segala macam gitu. Sekarang gampang banget sih Iya, belajar saya juga gitu. sering ikutin speech-speechnya ini ya, public figure ya biasanya Iya ya. benar. Itu kan- Dijadiin quotes gitu ya Pak ya. Iya. Buat caption di IG gitu something. Iya. Atau kalau teman-teman mau nonton saya rekomendasiin TED Talk
TED Oh Talk. iya, TED Talk ya. Nah, Iya. TED Talk. Iya, saya sering itu. Sering Nah, muter itu. itu kita ya, Muter itu. nanti sambil baca, sambil baca. diputer, terus Dan- sambil Dan didengarkan. alhamdulillah itu setelah 2 minggu ini muter itu Turun berat badannya? enggak, kuota saya habis. Habis ya. Tapi kok kita malah ngomongin kemana-mana sih? Kita ngomongin bahasa, ngomongin gimana? Iya, karena ngomongin sadar itu nggak cukup dengan satu definisi. Oke. Tapi dia Luas berada ya. di spektrum yang sangat luas. Nah, Gimana kalau kita kembali ke baju? iya, tadi awalnya kita ngomongin baju ya. Iya, tadi kita awalnya ngomongin baju. Udah berapa lama Mbak Sadira merintis baju? Dan kenapa kayak gini bentuknya juga? Dan Mungkin kenapa harus mau begini? bisa kita Iya. bahas. Nah, jadi awalnya tuh kan awal tuai ini 2020 Januari ini. Hmm. Kan, karena saya udah mau lulus kan Pak Ibu, jadi ya udah apa nih abis ini next stepnya apa nih, mau kerja apa nih. Nah, jadi awal banget ini saya tuh ngelihat ada satu brand namanya, boleh disebutin nggak sih? Gak usah kali ya. Ada satu brand tie dye, jual tie dye, dia base nya di Australia. Tie dye bukan, kalau tie dye kan ini jenis tie dye. Nah itu tuh base nya di Australia, dan dia ini ngejual sama kayak yang saya jual, kayak atas bawah kayak gini. Harganya fantastis sekali. Wow. 2.500.000 atas bawah. 2 Tapi juta, saya biasa pokoknya sih beli 1 juta. baju harga segitu. Sultan ya Ibu. Biasanya Teh. cuma separuh. Karena menurut saya dengan barang yang kualitas seperti itu kalian bisa bahannya itu nggak nyampe sejuta-jutaan gitu loh. Mungkin juga karena itu di luar negeri kan, bu, shippingnya apa segala macam jadi mahal kan. Nah tapi gimana nih, ini lagi hype banget nih orang-orang, sampai orang-orang tuh nabung untuk baju yang sekali pakai 2 kali 3 kali 2.500.000 itu. Kenapa nggak aku bikin aja gitu loh? Kenapa? Jadi awalnya tuh sama temen nyari-nyari supplier, ternyata dapat. Terus abis itu bikin kita bisa nggak dibikinin yang model kayak gini. Saya kasih modelnya, terus oh iya bisa. Nah di situ tuh saya expect nothing sih bu, kayak oh bakalan gimana nih audiensnya, apakah mereka suka atau enggak gitu kan. Ternyata alhamdulillah audiensnya banyak gitu. Terus ya udah, kemarin sempet vakum juga karena ngerjain skripsi ya bu ya. Nah, tetap ngerjain kegiatan akademis. Kerjain. Iya, tetap dikerjakan. Tapi ngerjain sendiri tuh ya? Oh, dibantu ya? Dibantu oleh doa orang tua ya. Iya, oleh laptop Teman-teman juga. kan butuh ya pak ya, kalau misalnya yang kayak referensi kayak ini bener nggak sih, salah nggak sih penulisan apa segala macam. Kalau skripsi itu bener-bener yang kayak harus kalau misalnya ditulis kan orang-orang juga harus kayak baca gitu kan bu. Pokoknya banyak yang bantuin skripsi, alhamdulillah kelar. Terus abis itu yang kayak kata mama, saya itu mulainya lagi pas waktu corona. Kata mama Jadi kan corona membawa hikmah juga Mm. sebenarnya dari Sadira. Iya. nah mama ini Mulai apa tuh? Mulai apa? Hmm? Mulai apa? mulai corona, pas corona Oke. mulai jualan lagi. Oh, jualan lagi. Oke. Nah mulai jualan lagi. Nah mama itu ngeluh nih ke saya, Dek, bunda ini gajinya dipotong, orang-orang ini semuanya gajinya dipotong ya kan bu, pas waktu corona ini. Gimana caranya kita dapat duit nih gitu kan. Oh iya bu, saya jualan lagi aja gitu kan. Nah pas waktu jualan ini saya tuh kirain kan orang-orang pas lagi corona nggak mau belanja ya bu, ternyata lebih belanja orang-orang corona biar kayak menghilangkan stres kata mereka. Ya udah, alhamdulillah dari situ nggak putus sampai sekarang. Online juga malah marak ya? Iya, online Masa marah-marah, pandemi. orang-orang kan jadi jualan makanan juga banyak. Jadi ya karena saya masak juga kayaknya nggak enak, jadi ya udah jualan baju. Saya percaya kalau Iya, masak terlihat sih. Nah, jadi kalau Kemarin jual, masak air gosong katanya. iya betul. Makanya memilih untuk jualan baju daripada masak air gosong, dia pilih jualan baju Mas Ali. Iya. Nah, jadilah produk ini ya, yang 1 bulan saya dengar-dengar sampai ribuan piece ya laku ya. Nggak nyampe karena Tapi kalau kayak seperti Mas Ali bisa pakai nggak? bisa, ini unisex, ini malah kimono buat cowok sebenarnya. Oh ini buat cowok. Sebenarnya buat cowok. Aduh, maaf kalau gitu. Sebenarnya buat Tapi cowok. saya nggak berani Tadi buka. cuma nitip ke Mbak Mutia sebenarnya. Celananya mungkin muat buat Mas Ali karena ini setelan ya. Jadi ada ada celananya atas, juga? bawah. Iya ada atas bawahnya. Tapi dipakai ini juga menarik ya, cuma Iya, atasannya ya. atasannya. Dan Mbak Mutia, saya tuh paling seneng juga dengerin lagu coverannya Sadira yang Masa sih pak? iya. Soalnya Mas Ali tuh selalu ngomong itu dimulai dengan saya senang. Saya nggak pernah dengar Mas Ali itu saya susah nggak pernah.
Berarti Nah, orangnya jadi happy, Bu. iya happy banget, makanya berteman dengan Mas Ali itu kita ketularan happy gitu ya. Ketularan happy karena kita selalu memulai bahasa tuh dengan saya senang. Nah, sekarang pertanyaannya senang apa nih Mas Ali? Tadi sudah banyak sebenarnya. Ya tadi saya senang. Saya senang mengatakan saya senang. Ya, Sadira ya, mau ada Sadira ya. Iya. Kita kan sering ya dengerin lagu-lagunya Sadira yang beberapa covernya lah ya. Kita pengen tahu lah proses kreatifnya Sadira di. Karena Sadira juga memanfaatkan platform YouTube ya, dan punya media sendiri untuk mengekspresikan diri, kemudian untuk memberikan manfaat kepada orang banyak gitu lewat kanal video YouTube. Nah, setelah kita cek ini isinya nyanyian semua nih. Nah, Mbak Sadira boleh cerita sedikit nggak gagasan-gagasan kreatif yang muncul di kanal YouTube ini? Jadi tuh awalnya saya buat YouTube itu iseng banget Pak. Jadi awalnya tuh karena bosen kuliah. Oh my god. Nggak, mahasiswa pasti ada poin jenuh terus kayak entah misalnya nilainya jelek jadi kayak malas kuliah lah kayak gitu. Tapi gimana caranya nih buat kayak bring back the mood nih gitu kan? Tapi kuliah saya selalu bagus nilainya ya. Siapa? Kuliah di. Oh di Bapak iya, Oke. di dosen-dosen lain. Syukurlah. Bapak narsis tuh Pak. Tapi Bapak baik nggak sih? Iya, karena dia juga Saya nggak baik. baik. Ibu juga baik Oke, sama saya. Saya keluar dari sini. Ibu juga baik. Saya selalu bagus kalau sama ibu. Ya, Terus, kembali ke Nah. YouTube tadi. terus itu Jadi awalnya karena ada kejenuhan di kuliah jenuh, gitu ya. dan dulu aku baru sadar. Terus abis itu, aduh bikin video nih. Tapi mau yang out of the box. Apa nih out of the box? Kayak saya mau ada konsepnya yang kayak nge-explore wisata-wisata di Jogja. Jadi kayak bikin videonya terkonsep. Terus habis itu nyanyi. Jadi kan kayak udah nyanyi di record. Terus habis itu bikin video yang visualnya juga bagus. Jadi orang-orang tuh kalau dengerin orang nyanyi terus liatin videonya juga gitu kan. Jadi mereka tertarik juga sama Mengangkat pariwisatanya. mengangkat pariwisatanya dan juga cara-cara si videografer ini ngevideoin. Nah, terus saya kontaklah teman saya yang satu nih, bagus nih, dia kayak pinter lah bikin video. Ya udah bikin, akhirnya oke, terus kita cari lagi orang yang recording dan mixing. Alhamdulillah dapet juga Bu. Nah jadi bikin video YouTube ini bertiga. Oh, bertiga. Jadi Kayak awalnya belum mengcover lagu ya awalnya ya. Tapi lebih ke tadi wisata konten-konten seperti itu. Cover lah. Oke. Videonya mengangkat wisata-wisata di Jogja gitu. Ada kesadaran ini ya wisata juga ya. Mungkin Sadira punya pengalaman tentang wisata jangan-jangan. Dulu duta wisata tapi nggak di Jogja sih, di Balikpapan. Apa sih? Nah, ini kan bagian dari prestasinya Sadira. Menarik banget loh. ya Sangat untuk menginspirasi. membunuh kejenuhan Kejenuhan. dan kebosanan, dan ternyata malah sekarang berhasil dengan Dan kanal YouTube itu. di masa pandemik mungkin orang banyak jenuh ya karena segala sesuatu dilakukan di rumah dan ini jadi alternatif banget kan Benar. kanal-kanal Kalau seperti mau ini. bikin konten, Iya. review barang, jangan Bu belajar bahasa baru juga. Jadi keluar dari corona ini kita lebih teredukasi gitu. Dan YouTube ini ya sisi positifnya juga banyak ya. Banyak. Jadi kita nggak ngomongin TV saja gitu ya, tapi YouTube bisa menjadi bagian dari untuk medianya kita untuk istilahnya menyampaikan gagasan kita ya. Iya, selama ini kita kan hanya mengkonsumsi media ya dan saatnya kita juga memproduksi Betul. konten-konten Dan media. Sadira sudah memperlihatkannya dan Keren. kita belajar banyak dari Sadira, nggak ada salahnya, nggak ada hal yang tabu. Betul. Dosen Sama-sama belajar belajar. dengan mahasiswa Dan gitu ya. apa ya, kita mungkin Sadira masuk komunikasi ya, Iya. tidak hanya melihat media hanya sebagai sesuatu yang berjarak, tapi Sadira mengalami langsung bermedia. Ya kan Sadira? Terus apalagi nih ke depan rencananya yang ingin dicapai oleh Sadira? Sebenarnya kalau mau dicapai banyak banget sih Bu, Masih banyak masih banyak Bu, karena menurut saya ini belum apa-apa, tapi bersyukur sama apa yang saya punya sekarang atau saya achieve sekarang, saya lakuin sekarang, tapi ya harus ada langkah-langkah selanjutnya kan. Jadi ya sebenarnya sih goalsnya satu sih Bu, sebenarnya pengen ngebanggain orang tua aja sih. Mulia sekali ya. Karena emang saya anaknya ngebanyol banget ya Pak Bu. Kelihatan ya dari tadi kita ketawa-ketawa ya setiap dengar Sadira. Saya nangis. Oh, nangis? Iya. Dia agak ngebanyol gitu. kalau Studi sama mau mama. dilanjutin lagi nggak studinya? Mau, pengen banget S2 sebenarnya. Nah, itu yang kedua S2. Karena apapun studi itu juga penting ya.
Nah, istilahnya? S2 itu adalah salah satu pencapaian saya untuk mengembangkan orang tua, karena emang mamah tuh pengen banget, Dek kamu S2 lah gitu. Tapi gimana caranya nih, dari jualan ini duitnya mau saya kumpulin, uangnya mau saya kumpulkan untuk bantu-bantu untuk S2 kayak gitu. Mana rencananya? Di Jogja aja sih Pak. Iya. Jadi penting Pokoknya ini di ya, Indonesia lah. yang penting bisa berkreativitas yang banyak, Iya, mesti dimanapun. akan melanjutkan studi Ya, gitu artinya ya. tetap seimbang ya. Tetap seimbang. Tetap kreatif, tetap studi, tidak pernah, iya betul. Bener, ini inspiratif banget tuh. Banyak kan orang-orang yang gagal karena harus milih salah satu sisi itu ya. Betul. Dan Sadira membuktikan bahwa dia bisa multitasking. Iya Saya betul. multitasking belajar dari Iya sama, saya juga. Yang saya ingat dari Sadira selalu datang terlambat. Nah, ya kan? Selalu datang terlambat dan selalu pakai celana tidur. Iya, saya selalu pakai celana tidur Pak. Kalau Iya, pas lagi kalau Pak ngetren Ali ya. malah saya pakai sendal Bu ke kelas Bu. Tapi karena saya duduknya di depan, Pak Ali nggak ngeh. Pak Ali nggak ngeh. Nggak ngeh. Dan itu ya bercandaan receh tadi ya. Iya. Dan Mbak Sadira, Padahal saya pakai headset. Iya benar. Karena saya nggak melihat Masud dari penampilan soalnya, tapi lihatnya dari melihat dari penampakan. Ya tapi ya dari semester 1 saya baru ketemu Sadira juga di kelas semester 1 ya, pelajaran ilmu politik kalau nggak salah. Terus dari sana saya melihat ada bangku yang kosong dan ada sebuah surat, intinya izin karena sedang jadi duta wisata di Kalimantan. Jadi di Terus bangku Sadira. itu ada surat. Iya, nggak tahu pokoknya bangku itu kosong, terus orang-orang pada cerita, oh ini Sadira Pak, Sadira duta wisata. Emang selama Sadira kuliah dia udah ngecip satu bangku itu punya dia gitu. Kayaknya nggak ada yang berani dudukin bangku itu. Sadira kan bentar lagi mau wisuda katanya, dan dia masih menghitung hari ya menuju ke acara wisuda itu. Gimana kalau Sadira suruh nyanyi menghitung hari? Menghitung dari 1 sampai 10 Kalau kita atau kan menghitung gaji. menghitung gaji. Sadira menghitung hari aja ya. Oke, ini kenapa deket banget nih di kuping nih? Ini jadi ingat kejadian korek. Oke, gimana kalau Sadira menyanyikan sebuah lagu dulu untuk kita menghitung gaji tadi? Oh, menghitung hari. Jangan pergi dari cintaku, biar saja tetap denganku, biar semua tahu